Biarlah apa yang menjadi tahun yang baru ini adalah menjadi suatu tahun yang menjadi sejarah buat kita. Sejarah kita membawa kerajaan Allah. Sejarah kita membawa Injil, membawa hidup dalam kekekalan kepada setiap orang yang kita jumpai, saudara. Dan gereja GBI Banyuwangi Jakarta, saudara, tahun 2026 dan memiliki tema adalah menjadi murid yang menghasilkan buah kekal. Ya, kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh di dalam pemuritan, kita bertumbuh di dalam pelayanan, kita bertumbuh dalam usaha pekerjaan, dalam pertumbuhan rohani kita, saudara. Supaya kita di tahun 2026 di penghujung kita menghasilkan, memberikan buah yang kekal. Amin, saudara. Dan ada banyak program firman yang kita terima di tahun 2026 ini. Mari kita buka hati kita meresponi, supaya kita tidak tertinggal di dalam revivalnya Tuhan. Karena tema sinode GBI, saudara, Gereja Baptis Indonesia adalah revival di akhir zaman, kebangunan rohani di akhir zaman, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi saatnya Tuhan kita datang menjemput setiap kita orang percaya. Kita sudah siap menyongsong kedatangannya. Amin. Revival, saudara, kegerakan rohani, kebangunan rohani, kebangkitan rohani, saudara. Seluruh gereja Bethel Indonesia, dari seluruh dunia dan internasional, menggerakkan api Roh Kudus, api Pantekosta dalam kehidupan setiap pribadi jemaat Tuhan. Dan hari ini di minggu pertama kita memberi tema, saudara, bahwa kepala memberi tema adalah panggilan menjadi murid Kristus untuk revival di akhir zaman. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 sampai 21. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Di sini adalah perikopnya adalah Pantekosta, hari kebangkitan rohani, kebangunan rohani, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang siap menerima api Roh Kudus. Saudara, ya, kita membuka bersama-sama ayat ini, kita baca bersama-sama. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulai mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara, bukankah hari-hari ini kita mendengar berita semua bangsa-bangsa dalam kengerian kehidupan kerohanian, saudara? Ya, bangsa-bangsa di Eropa, ya, bangsa-bangsa yang mengenal Kristus, kedatangan Mesias, saudara, mereka kembali mulai berbalik kepada dunia. Mereka kembali berbalik kepada dewa-dewa, saudara. Mereka kembali tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka kembali tidak membaca firman Tuhan. Mereka ikut dengan arus dunia. Mereka ikut dengan fenomenal dunia, saudara. Nah, ini menjadi suatu kengerian bagi generasi, kengerian bagi setiap orang percaya gereja Tuhan. Bahkan kita orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang menganut agama Kristen. Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga pada akhir zaman revival terjadi, kita akan menjadi orang yang terdahulu. Kita akan menjadi orang yang terbelakang. Ya, baru dia mendapatkan mimpi malam ini, dia mendapatkan berita, malam dia mendengar lagu rohani, dia bermimpi, lalu dia melihat sekilas beranda, dia membaca firman, dia mendengar khotbah, sekilas dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan jamah dia percaya kepada Tuhan, dan dia bertobat, dan dia mengalami revival dalam hidupnya. Dia mengalami kebangunan rohani, dia bersaksi, dia memberitakan Injil, dia mengalami pengalaman dia dengan Tuhan, dia mengatakan kepada semua orang, saudara, api yang dia dapat dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengalami ini, saudara, kita akan tertinggal. Kita akan hidup dalam zamannya apa, saudara? Zaman terintimidasi dengan keadaan dunia yang semakin rusak, saudara.
Mari kita mengawali tahun 2026 ini saudara. Kita harus bergantung, berpegang bahwa panggilan menjadi murid. Kita menyadari bahwa setiap orang dipercaya, dipanggil menjadi murid, bukan sekedar jemaat. Saudara ya, Yesus memanggil saudara sebagai murid, bukan hanya sekedar menjadi jemaat. Ya, seorang murid memahami bahwa panggilan Yesus bersifat pribadi, mengubah hidup dan mengutus. Meresponi panggilan Kristus dengan ketaatan dan komitmen menghasilkan buah dalam hidup kita, saudara. Makanya ada firman Tuhan katakan, orang dilihat dari buah hidupnya, bukan dari pintarnya, rajinnya dia sembahyang atau berkhotbah, tapi dilihat dari buahnya. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi saudara, banyak orang mengenal Yesus, tetapi tidak semua hidup sebagai murid Yesus. Ya, banyak yang datang ke gereja, tapi belum tentu mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Yesus tidak berkata, datanglah ke kebaktian, tetapi berkata, mari ikutlah aku. Mengikut Yesus berarti hidup diarahkan, dibentuk, dan dipakai oleh. Matius 4 ayat 19 katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara ya, ini saya juga diingatkan untuk membuat kata-kata kuasa 2026, saudara. Nah, ini beberapa yang belum kita buat supaya setiap kali kita ibadah kita diingatkan bahwa kita datang, kita menyembah, kita memberi, dan kita bersaksi, dan kita berbuah dalam hidup kita. Oh, tidak ada jalan satu-satunya selain di dalam nama Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, kalau orang mengikuti Yesus, dia murid, hidupnya berubah. Amin. Tahun 2026 kita siapkan untuk kelas KTM kita, saudara. Dan gereja tetap memfasilitasi setiap orang bertumbuh dalam imannya, mengalami firman, mengalami kuasa. Bukan sekedar program, bukan sekedar agenda, bukan sekedar jadwal, tapi kita mau mengalami perjumpaan dengan Allah supaya kita mengalami revivalnya Allah. Amin. Saudara, dan kita siapkan nanti tahun 2026 kita akan pergi membawa murid-murid yang mau dimuridkan menjadi seorang murid di dalam kelas KTM. Saudara, tentunya wajib bagi yang belum ikut, seluruh jemaat. Ini menjadi suatu program yang harus kita lakukan dalam gereja, yaitu pemuridan. Ya, supaya kita menjadi murid, benar-benar kita memberikan buah yang kekal. Ya, kita tidak sibuk mengurusi hidup orang lain, tapi kita sibuk bagaimana hidup kita ini dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita? Apakah kita benar-benar sudah berbuah, saudara, bagi orang-orang yang kita jumpai? Nah, panggilan yang berasal dari Yesus. Yesus berkata kepada mereka, ya, panggilan menjadi murid, ya, bukan ide manusia tapi inisiatif Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara mungkin berjumpa dengan Tuhan mungkin lewat kesembuhan, atau mungkin lewat mimpi, lewat saudara didoakan, saudara mengalami mujizat. Kapan saudara ketemu Tuhan? Saudara benar-benar ketemu Tuhan dan saudara berubah, dan buahnya itu diberikan kepada Tuhan. Nah, murid-murid dipanggil saat mereka sedang bekerja sebagai nelayan. Ya, Simon Petrus, saudara, bahwa Tuhan memanggil kita di tengah kehidupan nyata, bukan menunggu kita sempurna. Kita mungkin kita sebagai petani, Tuhan panggil kita saat sebagai menjadi petani. Ya, kita sebagai pelajar, Tuhan panggil kita dan kita masih pelajar. Nah, Tuhan memanggil setiap jemaat GBI Bajuke Jakarta hari ini untuk bersama Allah mengalami revival, mengalami kebangunan rohani untuk menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Pertanyaannya, siapa yang dipanggil? Tetapi siapa yang mau merespon, saudara? Ya, biarlah tahun 2026 ini, saudara, menjadi tahun bahwa kita tidak boleh takut dan khawatir, karena kita berjalan dengan kuasa firman Tuhan, kuasa Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita pakai, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita
lakukan. Kata Tuhan Yesus, mari ikutlah aku. Saudara, Yesus memanggil saudara. Yesus pribadi memanggil. Maukah kita buka hati sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa tunggal dalam hidup kita. Revival adalah kerinduan Allah dan juga kebutuhan orang percaya. Revival tidak terjadi karena kemampuan manusia, tapi pekerjaan Allah. Saudara, kalau hidup saudara tiba-tiba diubahkan Tuhan, saudara diangkat oleh Tuhan. Yang tadinya mustahil bagi saudara, tiba-tiba 2026 Tuhan mengangkat perkara-perkara besar, Tuhan izinkan terjadi. Itu sangatlah mungkin terjadi, amin. Karena kuasa firman. Saudara harus taat kepada Tuhan. Saudara harus rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu intim dengan Tuhan. Saudara menerima keberkahan, saudara menerima mujizat, karena saudara tahu persis arahan Tuhan membawa saudara kemana. Saudara, apa yang Allah kerjakan untuk revival bagi umat Tuhan, bagi saudara? Nubuat dinyatakannya. Saudara, bukankah nubuat-nubuatan Tuhan dalam firman-Nya terjadi untuk saudara, amin? Apa yang menjadi kerinduan saudara tahun 2026? Sekolah seperti apa? Spiritual, ya, pertumbuhan rohani seperti apa? Usaha seperti apa? Pekerjaan seperti apa? Rumah tangga seperti apa? Kita sebagai guru mau seperti apa? Kita sebagai petani, kita mau seperti apa? Kita sebagai pengasuh, kita mau seperti apa? Apapun profesi kita 2026, kita mau seperti apa? Itu Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saudara yang bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan. Nubuatan dinyatakannya. Nubuat, pesan Tuhan. Misalnya saudara pagi-pagi bangun, ya, saudara baca firman, tiba-tiba ada satu ayat, engkau harus melakukan ini hari ini, engkau harus pergi ke sini hari ini. Itu firman Tuhan yang saudara baca hari itu, pagi itu. Dan saudara merespon, saudara pergi, saudara ambil firman itu. Nah, itu maksudnya saudara. Saudara mengalami revival dari Tuhan, saudara mengalami kebangunan, saudara bertumbuh. Nah, makanya kenapa kita penting? Supaya kita erat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan selalu haus untuk berdoa dan melayani Tuhan. Petrus mengutip nubuat Yoel untuk menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji akan mencurahkan rohnya di akhir zaman. Revival bukan program manusia, tapi inisiatif Allah. Ini kan khotbah Petrus. Bahwa engkau akan menerima kuasa apabila roh Allah turun atas kamu. Kau akan kujadikan seorang murid, dan engkau diberikan kuasa untuk engkau mendoakan orang sakit sembuh, untuk engkau melakukan perkara-perkara ini terjadi, untuk engkau melakukan perkara-perkara ini terjadi. Tuhan beri kuasa, amin. Tuhan beri kuasa. Petrus berkhotbah kepada jemaatnya, dia katakan, Roh Kudus dicurahkan atas saudara. Nah, Yesus, mari percaya, ikutlah aku. Pada awalnya mengikut Yesus adalah komitmen, ya. Mengikut berarti menyerahkan kembali kendali hidup kita kepada Yesus. Kita mau belajar taat dan mau dibentuk. Murid-murid meninggalkan jala, ya. Dan Matius, saudara, bahwa meninggalkan zona nyaman mereka. Jala yang masih kita pegang, apakah Yesus sungguh menjadi Tuhan atas hidup kita? Apa yang kita pegang saat ini? Apa yang kita benar-benar gak mau lepaskan saat ini? Berhala-berhala yang menghalang kuasa Tuhan bekerja. Apa yang menghalangi kita? Kita mau lepaskan. Jangan itu kita lepaskan, kita serahkan. Ini hidupku Tuhan, ku serahkan kepadamu. Amin. Jangan kita bawa, jangan kita tutup tembok sehingga kuasa Tuhan itu tidak bisa memakai kita dengan leluasa. Apa yang menjadi jalan dalam hidup kita? Kalau Simon Petrus kan, itu penghasilan dia, itu mata pencarian dia, itu kehidupan sehari-hari dia sebagai penjala ikan. Tapi dia ketemu Tuhan Yesus, mari ikutlah aku. Hari ini kau akan menjadikanku penjala ikan, bukan penjala manusia, bukan penjala ikan. Sudah. Artinya bukan kita nggak boleh bekerja. Kita hidup dalam dunia, kita butuh makan. Saudara, semua kita boleh libur, kerja kita boleh libur. Semua kita masih bisa libur.
Tapi yang namanya makan kita nggak bisa libur, amin. Tuntutan, kebutuhan, hormon tubuh kita, dan kita harus makan. Kata Tuhan kalau kita makan, kita harus bekerja. Berarti kalau kita masih dalam dunia kita harus bekerja. Sudah. Tapi pekerjaannya seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apakah kita memberikan buah kekekalan, atau malah itu jadi batu sandungan buat kita, atau malah itu menjadi mencelakakan kita, saudara. Nah, kita renungkan bersama-sama, saudara, apa yang menjadi jala, yang menjadi suatu berhala dalam diri kita, saudara. Kata mencurahkan yun ekeo, saudara, menggambarkan tindakan Allah yang penuh. Itu bahasa Ibrani, saudara, ya. Melimpah dan tidak ditahan-tahan, roh dicurahkan atas semua orang tanpa batas usia, gender ataupun status. Dia mau SMP, SMA, kalau dia bisa bahasa roh, dicurahkan roh kudus atas dia, dia berbahasa roh. Karena itu kegerakan rohani dia sendiri dengan Tuhan. Kebangunan sendiri dia dengan dia berdoa, dia berbahasa roh. Dia begitu menggabung-gabung dan dia tidak tahan dengan roh Allah, revival Allah dalam pribadi dia. Revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman, nubuatan, penglihatan, hikmat, dan dorongan roh yang menuntun umat kembali kepada kehendak. Buka hati terhadap firman yang Tuhan nyatakan, saudara. Jangan padamkan pekerjaan roh kepada kita, amin. Jangan padamkan roh bekerja atas kita. Yang kedua, saudara, tanda-tanda disingkapkannya. Tuhan menyebut tanda-tanda di langit dan di bumi. Hai, hal ini menunjuk pada pekerjaan Allah yang luar biasa secara rohani. Saudara, sudah terjadi bencana, terus bencana berulang-ulang. Saudara, ibarat pakaian belum kering, sudah kebanjiran lagi. Piring-piring masih basah baru dicuci, sudah hanyut lagi. Itu mengerikan sekali, saudara. Kita tidak tahu alam, kita tidak tahu fenomena seperti apa terjadi. Tapi Tuhan bilang kita berjaga-jaga. Bukankah saat masalah itu ada, Tuhan sudah kasih tahu, kamu pergi jalan kamu ke situ. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Karena kita dengar suara Tuhan. Kamu pergi jauh-jauh, kamu jangan ke situ, Tuhan ada bencana. Kamu harus ke sini, kamu jangan ke sana. Bisa nggak Tuhan kasih tahu kepada umatnya? Bisa. Itu revival, kebangunan rohani. Saudara, kalau kita tidak mau merespon, kita akan tertinggal. Kita tidak akan tahu terjadi apa, saudara, dalam diri kita. Revival selalu membawa tanda-tanda pembaharuan. Ada pertobatan, ada pemulihan, kehausan akan firman, doa yang bergairah, doa yang bersemangat, dan pelayan Tuhan yang dibangkitkan. Pelayan-pelayan yang dipilih Tuhan, pelayan-pelayan yang diurapi Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara, dipersiapkan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Pekerjaan Roh Kudus bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Roh Kudus atas setiap kita. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memakai tanda-tanda ini untuk mengguncang kenyamanan manusia dan mengarahkan fokus kembali kepada kekudusan. Responilah tanda-tanda itu dengan kerendahan hati, bukan ketakutan, saudara. Justru dengan ada tanda-tanda, ya, tiba-tiba terjadi ini, tiba-tiba terjadi ini, itu tanda-tanda kita harus seperti apa. Dan kita harus cepat-cepat membuka hati kita, meresponi Tuhan, apa yang harus saya lakukan, saudara. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa berdiam diri. Dan ketiga, saudara, revival terjadi, keselamatan diberikan. Bukankah hari ini saudara banyak mendengar kesaksian? Ya, begitu dia ketemu Tuhan, begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami mujizat, dan dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa dan menyembah Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puncak revival kebangunan rohani adalah keselamatan jiwa. Tujuan Allah bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi ada pertobatan dan pemulihan umat Tuhan. Kita buka di ayat 21, saudara. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, dan hidupnya akan mengalami pemulihan. Revival sejati mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah.
Serukan nama Tuhan setiap hari. Andalkan Dia dalam segala keputusan. Doakan dan jangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Amin. Amin, saudara. Saudara harus pergi memberi hidup saudara bagi orang yang belum mengenal Kristus. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Penjala manusia, tujuan air menjadi murid adalah berbuah. Mereka berbuah. Kalau mereka hanya menjadi penjala ikan, mereka cuma tahu hanya ada ikan di laut. Tapi saat Tuhan memanggil murid-muridnya, mereka berbuah. Dan berita itu disebarluaskan kepada jiwa-jiwa. Dan mereka menjadi saksi, mereka menjadi berkat, mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ketaatan kepada firman, kesaksian dan jiwa-jiwa ini sejalan dengan tema besar GBI Kanyuke 2026, yaitu menjadi murid yang menghasilkan buah kekal. Hidup kita dipanggil untuk berdampak. Gereja yang sehat adalah gereja yang memuridkan dan berbuah. Makanya saudara, fokus tahun ini adalah kita menjadi murid yang berbuah. Bagaimana jemaat dipersiapkan, pelayan dipersiapkan untuk benar-benar sungguh-sungguh siap dipakai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan dan mengalami revival di akhir zaman. Dunia semakin gelap, iman banyak orang menjadi dingin, namun Tuhan sedang mencari murid. Bukan sekedar kita menonton. Pekerja bukan hanya mendengar. Revival dimulai dengan murid-murid Kristus. Mereka meresponi dan mereka hidup taat dan mereka siap dipakai dan mereka menghasilkan buah. Luar biasa, saudara. Jadi kesimpulan penutup gembala hari ini, panggilan menjadi murid Kristus mencakup dipanggil oleh Yesus untuk mengalami revival. Jangan kita ketinggalan. Mengikut dengan ketaatan kita, dibentuk melalui proses, diutus untuk menghasilkan buah. Maka saudara mau meresponi panggilan Tuhan Yesus hari ini, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau dibentuk, aku mau menghasilkan buah dalam hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tema kita hari ini, ya, supaya kita mengalami revival dan kita menjadi murid yang menghasilkan buah dalam hidup kita. Kita nggak usah ikut-ikutan dengan apa yang dunia tawarkan, tapi kita fokus. Kita mau mengalami pemulihan, kita mau mengalami pertobatan, kita mau mengalami kebangunan rohani, kita mau mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.